Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas topik seputar demokrasi nih Sobat Edson. Yes, kita akan ngebahas reformasi 1998. Setelah 25 tahun, sudahkah demokrasi terwujud? Yuk tunggu apa lagi, update pengetahuan kamu di @now Edson Knowledge. Bayangkan, kamu baru saja lulus kuliah, tapi nggak ada pekerjaan. Di pasar harga tempe 2 kali lipat, listrik sering padam. Di TV berita hanya memuji pemerintah. Di jalanan, mahasiswa mulai tidur di depan DPR. Tahun itu, 1998 bukan sekedar masa krisis, itu adalah titik balik. Di tengah keterpurukan ekonomi dan kecemasan politik, rakyat Indonesia menyuarakan satu kata kunci yang menggema dari kampus ke jalan raya, reformasi. Tapi reformasi bukan sekedar pergantian presiden. Ia adalah tuntutan agar seluruh sistem dari ekonomi, hukum, sampai politik dibersihkan dan dibangun ulang. Sebuah revolusi damai yang lahir dari penderitaan panjang di bawah kekuasaan Orde Baru. 25 tahun telah berlalu, tapi pertanyaannya masih sama. Sudahkah demokrasi yang dijanjikan reformasi benar-benar hadir dalam kehidupan kita? 1. Krisis nasional dan kejatuhan Orde Baru. Kita awali dari akar permasalahan. Krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia paling keras. Nilai tukar rupiah anjlok dari 2.500 menjadi lebih dari 16.000 per dolar Amerika Serikat. Inflasi meroket, PHK massal, bank kolaps, daya beli rakyat runtuh. Namun ini bukan cuma krisis ekonomi, ini ledakan dari tekanan panjang. Selama 32 tahun Orde Baru, Indonesia hidup dalam sistem politik yang mengekang. Media dikontrol, oposisi dibungkam, kritik dianggap makar. Demokrasi hanya prosedural, bukan partisipatif. Di titik ini, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menuntut bukan hanya mundurnya Soeharto, tapi juga berakhirnya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi wajah nyata dari kediktatoran tersenyum Orde Baru. Puncaknya, Mei 1998. Setelah gelombang protes dan kerusuhan yang menelan korban jiwa, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan Indonesia masuk ke era baru, era reformasi. 2. Agenda reformasi dan gelombang demokratisasi. Tongkat estafet diserahkan ke Presiden B.J. Habibie. Disinilah mimpi reformasi mulai dijalankan secara formal dalam waktu singkat. Aturan represif dicabut, media lepas dari sensor, tahanan politik dibebaskan, partai-partai baru bermunculan. Tahun 1999, Indonesia menggelar pemilu demokratis sesungguhnya. Lalu konstitusi diubah dalam 4 kali amandemen UUD 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan dibatasi 2 periode. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai penjaga konstitusi. KPK dibentuk sebagai simbol perang melawan korupsi. Otonomi daerah diperkuat agar rakyat lebih dekat dengan pemerintahan. Lembaga seperti KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan Komnas HAM ikut memperkuat ekosistem demokrasi. Indonesia sempat dipuji dunia sebagai success story Asia Tenggara. Sebuah negara besar, mayoritas muslim, berhasil keluar dari kediktatoran menuju demokrasi terbuka. Tapi, apakah semuanya berjalan sebagaimana yang dicita-citakan? 3. Realita kontemporer. Demokrasi yang mulai retak. Waktu berlalu, tapi tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. UU ITE yang awalnya dibuat untuk mengatur ruang digital malah dipakai untuk membungkam kritik. Aktivis ditangkap karena status, warga biasa diadili karena komentar, ruang kebebasan sipil menyempit pelan-pelan, nyaris tak terasa. KPK yang dulu disegani mulai dilemahkan, dan pada 2019 revisi UU KPK disahkan tanpa resistensi berarti. Pegawai KPK dijadikan ASN. Novel Baswedan dan 74 penyidik senior disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Kasus-kasus besar seperti BLBI, Jiwasraya, IKTP Sunyi. Penegakan hukum yang dulu ditakuti kini terasa tumpul ke atas. Sementara itu, polarisasi politik memuncak sejak 2014 dan 2019. Politik identitas menjadi alat utama kampanye, agama dan etnis dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan. Kita bukan lagi bertanding gagasan, tapi bertarung keyakinan. Parlemen
terlalu gemuk oleh koalisi. Hampir semua partai besar berada di lingkaran kekuasaan. Oposisi mengecil, fungsi kontrol DPR memudar. Banyak kebijakan strategis dari RKUHP, UU Cipta Kerja, hingga revisi UU KPK diketok tanpa perdebatan publik yang layak. Laporan Freedom House 2023 menyebut Indonesia sebagai partly free. Amnesty mencatat lonjakan kriminalisasi ekspresi, dan survei nasional menyebut mayoritas masyarakat kini takut menyampaikan pendapat secara terbuka. 4. Demokrasi. Prosedur sudah, substansi belum. Kalau dilihat dari luar, Indonesia tampak demokratis. Ada pemilu, ada partai, ada media sosial, tapi itu semua baru permukaan. Demokrasi bukan soal kotak suara, tapi soal kepercayaan rakyat bahwa suara mereka punya arti. Sayangnya, demokrasi kita semakin dikendalikan oleh modal. Biaya kampanye yang tinggi membuat calon pemimpin lebih tunduk pada pemodal ketimbang pada rakyat. Janji-janji politik jadi formalitas. Penegakan hukum timpang. Yang berkuasa bisa lolos, yang kecil ditekan. Equal before the law terdengar indah, tapi belum jadi kenyataan. Aspirasi rakyat sering hanya jadi bahan rapat, bukan prioritas nyata. Reformasi dalam banyak aspek memang membangun institusi baru. Tapi wajah baru ini mulai kusam, bukan karena rusak, tapi karena ditinggalkan. Demokrasi itu bukan tujuan akhir, ia adalah proses, dan proses itu hanya akan berhasil jika terus dikawal oleh generasi ke generasi. Sobat Adsen, kita tidak bisa memungkiri, reformasi membawa perubahan penting, tapi kita juga tak boleh menutup mata bahwa sebagian agenda reformasi kini semakin jauh dari semangat awalnya. Apa yang diperjuangkan di 1998 bukan hanya soal kursi presiden, tapi tentang keadilan, keterbukaan, dan negara yang hadir untuk rakyat. Kini, 25 tahun kemudian, kita kembali ke pertanyaan yang sama. Apakah demokrasi Indonesia masih mencerminkan semangat reformasi, atau hanya menjadi kulit luar yang rapi tapi kosong di dalam? Soekarno pernah berkata, revolusi belum selesai selama masih ada tangis di gubuk-gubuk. Dan reformasi pun belum selesai selama suara rakyat masih dianggap gangguan, bukan petunjuk. Reformasi adalah obor. Obor itu dulu dinyalakan oleh mahasiswa dan rakyat yang berani. Kini obor itu ada di tangan kita. Pertanyaannya, apakah akan kita teruskan atau kita padamkan pelan-pelan demi kenyamanan semu? Nah, gimana Sobat Adsen? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!